selamat siang teman-teman. Perkenalkan, aku Anata Vindria, biasa dipanggil Vindi. Dan hari ini kita ketemu di webinar Tantangan Digital Lawan Kejahatan Siber. Siang hari ini aku ada di sini bersama Bapak Setia. Bapak Setia ini adalah pembicara kita buat hari ini, dan beliau adalah kepala dari Museum Sandi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana bahaya kejahatan siber bersama Bapak Setia ya. Nah, kejahatan siber itu sekarang menjadi tantangan di era digital ini. Jadi kita semua harus aware ya sama kejahatan siber. Kalau misalnya kamu meninggalkan jejak-jejak atau data kamu di internet, kamu harus ingat di mana kamu meninggalkannya, karena kadang-kadang terjadi kebocoran data. Dan itu juga kemarin sempat terjadi kasusnya dari Tokopedia, ada beberapa akun yang datanya jadi bocor dari penggunanya. Jadi penting banget buat kamu untuk menjaga data pribadi kamu, dan kita akan bahas lebih lanjut di webinar kali ini. Oke Pak Setia, boleh langsung tanya-tanya ya Pak? Boleh, silahkan. Oke, sebelum kita tanya-tanya ke Pak Setia, kalau misalnya kamu punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti bakalan kita tanyain langsung ke Pak Setianya, oke? Sip. Oke Pak Setia, jadi gimana sih sebenarnya pentingnya keamanan data pribadi buat masyarakat digital di era sekarang ini Pak? Oh ya, baik. Data pribadi tentunya sangat-sangat penting. Karena apa? Karena itu adalah mencerminkan seseorang tersebut, gitu. Jadi misalkan data pribadi saya itu mencerminkan diri saya, siapa saya, gitu. Seandainya data pribadi itu ibaratnya disalahgunakan orang lain, tentunya orang itu akan menjadi sangat berbahaya, gitu. Karena orang bisa berpura-pura menjadi kita, dan itu bisa disalahgunakan. Dan kasusnya sudah cukup banyak. Hanya saja saat ini banyak orang tidak menyadari, terutama di negara kita masih segelintir orang menganggap ya sudahlah, nggak apa-apa data pribadi gitu kan, disebarluaskan, diikhlaskan gitu kan untuk dipergunakan dengan orang lain gitu kan, tanpa mengetahui dampaknya nanti, dampak kedepannya seperti itu. Oleh karena itu kenapa data pribadi penting? Karena itu adalah menyangkut siapa diri kita, kita dari mana, kita mempunyai apa, kemudian apa yang kita lakukan. Itu jadi seandainya hal-hal tersebut ibaratnya kita sukarela diberikan kepada orang lain kemudian disalahgunakan, tentunya apa yang seharusnya menjadi milik kita itu bisa saja hilang gitu. Atau bahkan kita yang sebenarnya orang baik bisa berubah menjadi jahat seandainya data pribadi kita itu disalahgunakan. Itulah kenapa pentingnya data pribadi. Oke, karena data pribadi itu merupakan bagian dari diri kita juga, betul, gitu ya betul Pak? Betul sekali ya. Nah, berhubung tadi Bapak Setia bilang kalau orang Indonesia masih belum aware akan data pribadinya, bagaimana ya Pak caranya supaya masyarakat Indonesia itu mereka lebih paham dan mereka tuh aware untuk akan keamanan data pribadinya yang tersebar di internet? Ya, banyak orang kadang tidak menyadari karena apa? Mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu, belum teredukasi gitu kan, dan belum menyadari akhirnya karena tidak teredukasi tadi. Jadi apa yang harus dilakukan yaitu perlunya edukasi cara terus-menerus gitu kan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kampanye. Ya, kampanye tentang pentingnya data pribadi, kesadaran keamanan data pribadi itu harus dikampanyekan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan mulai dari mereka saat masih anak-anak. Ya, jadi ketika mereka anak-anak itu harus diberikan edukasi. Ini loh, seandainya kamu membuat email, kemudian membuat akun mungkin di sosial media, itu sudah diberikan kesadaran pentingnya data pribadi. Karena apa? Nanti ke depannya ketika mereka sudah tumbuh menjadi dewasa, kemudian mereka sudah berhubungan dengan sistem finansial, sebagai contoh dengan sistem perbankan dan yang lainnya, itu akan menyangkut data pribadi milik mereka. Jangan sampai misalkan data pribadi kita disalahgunakan, akhirnya data finansial kita pun juga bisa menjadi disalahgunakan karena tadi penyalahgunaan data pribadi, belum dampak-dampak yang lainnya. Oke, begitu. Jadi dengan adanya penyalahgunaan itu berarti banyak resiko-resiko dari data pribadi yang bocor ya Pak. Itu kan termasuk dari kejahatan siber ya, betul? Ya, itu sebenarnya merupakan bagian kecil dari kejahatan siber, namun
memiliki dampak yang besar gitu kan terhadap seseorang gitu. Jadi misalkan penyalahgunaan data pribadi itu seandainya itu disalahgunakan ya untuk kejahatan ya bukan untuk hal yang baik, tentunya akan menimbulkan dampak yang cukup besar begitu. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai jenis-jenis kejahatan siber yang berkaitan dengan bocornya data pribadi? Oh ya, oke, contoh saja, ini contoh real ya, bukan bohong-bohongan. Kebetulan tahun lalu gitu kan, ada seseorang di daerah Jawa Timur tiba-tiba mendapatkan tagihan pajak 32 miliar. Ya. Orang tersebut tidak tahu apa-apa gitu kan. Loh, tiba-tiba saya dapat tagihan 32 miliar. Karena apa? Data pribadinya itu disalahgunakan oleh pihak lain. Begitu. Jadi ada seseorang gitu kan mencari di internet, kemudian memang beliau itu pernah gitu kan memunculkan data KTP-nya dan yang lain di internet dan mungkin didapat oleh seseorang, kemudian menyalahgunakan data bapak tersebut gitu kan. Mungkin untuk mendaftar perusahaan gitu kan, atau mungkin dari kegiatan dilakukan social engineering atau yang lainnya, sehingga mendapatkan data yang cukup untuk ibaratnya membuat akun perbankan, kemudian membuat perusahaan dan yang lainnya, yang mana akhirnya ketika menjalankan operasional perusahaan kita tidak tahu perusahaan tersebut ternyata disalahgunakan, ya kan, disalahgunakan, tidak membayar pajak atau sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang dan yang lain, namun atas datanya orang lain, atas nama orang lain, sehingga orang lain tadi yang disalahgunakan datanya, dia tidak tahu apa-apa, dia bisa berubah menjadi jahat. Karena apa? Secara bukti digital, secara bukti-bukti adalah merupakan data si orang tersebut, data orang yang datanya tadi disalahgunakan. Itu sebagai salah satu contoh kenapa pentingnya data pribadi. Dan itu tadi adalah contoh yang nyata. Seseorang mendapat tagihan pajak 32 miliar padahal dia tidak melakukan apa-apa. Seperti itu, hanya data pribadinya itu disalahgunakan oleh orang lain yang bahkan tidak dia kenal, gitu kan, bahkan belum pernah ketemu dan yang lainnya, dan sulit untuk dilacak. Itulah salah satu dampak penyalahgunaan data pribadi, gitu kan. Dan belum juga misalkan seandainya data kita bocor ke publik, terus kemudian disalahgunakan orang untuk misalkan sekarang yang lagi marak pinjaman online, fintech orang yang minjem orang lain ditransfer ke yang lain, tapi nanti yang dapat tagihan kita. Padahal kita nggak pernah merasa kita melakukan pinjaman gitu kan, tiba-tiba kok dapat tagihan seperti ini gitu kan. Belum juga pembuatan pembuatan kartu kredit. Data kita bisa digunakan oleh orang lain gitu kan untuk membuat kartu kreditnya diterima orang lain, tiba-tiba kita dapat tagihan gitu kan. Itu contoh-contoh kasus penyalahgunaan data pribadi kita untuk kejahatan di internet. Dengan adanya kasus-kasus seperti itu, kira-kira jenis-jenis data seperti apa ya Pak yang biasanya dimanfaatkan oleh orang yang mungkin tidak punya kesadaran tadi ya? Ya, oke, sebenarnya data itu sebenarnya kalau hanya nama sebenarnya cukup lah ya. Namun kadang orang nggak gitu kan, nama kita upload di internet, kemudian alamat email kita, kemudian keluarga kita, nama ibu kandung kita gitu kan. Bahkan kadang misalkan kita menggunakan aplikasi, kemudian misalkan contoh kita download game, ternyata harus bayar, kita dengan mudahnya mencantumkan kartu kredit kita beserta CVV-nya gitu kan. Karena itu harus cantumkan CVV gitu kan. Belum lagi ancaman misalkan pemalsuan phishing lah gitu kan. Orang yang berpura-pura pada web seperti itu, kemudian data-data tersebut ternyata diupload bukan kepada pihak yang terpercaya, akhirnya disalahgunakan gitu kan. Dan itu yang menjadi berbahaya gitu kan. Otomatis sampai sekarang saya pun juga masih agak kurang setuju terkait perbankan itu untuk verifikasi itu kadang masih menggunakan nama ibu kandung siapa gitu kan. Sedangkan itu sebenarnya cukup mudah dikenali gitu kan. Ini anaknya ibu ini gitu kan, si X anaknya ibu ini gitu kan. Dan itu digunakan verifikasi dalam konteks finansial ya, penggunaan sistem finansial, dan itu sangat rentan sekali. Semoga ke depan juga perbankan memperbaiki sistemnya ketika autentikasi tidak hanya penyebutan nama ibu kandung. Begitu juga dengan tadi data kartu kredit, seluruh nama kartu kredit ini, kemudian kode CVV-nya, atau bahkan orang nggak menyadari, udah fotokan saja ini kartu kreditnya gitu kan, upload kartu kreditnya gitu kan, dan di mana itu ada memuat ada CVV gitu kan kalau di belakangnya gitu. Dan itu
udah selesai, itu udah bisa digunakan gitu kan, kartu kredit tersebut. Oleh karena itu makanya terkait misalnya contoh kartu kredit tadi sekarang sudah mulai dilakukan harus menggunakan PIN seperti itu gitu kan. Harus menggunakan PIN-nya pun juga kalau bisa ya angkanya yang acak gitu kan, yang tidak mudah ditebak gitu. Itu. Oke. Jadi untuk bisa kita membedakan bagaimana di mana kita menaruh data kita, cara kita membedakan apakah kita memberikan data kita ke pihak yang benar-benar akan mempergunakan data kita sebagaimana mestinya dengan sebenarnya pihak yang akan menyalahgunakan data kita, bagaimana ya Pak cara membedakannya? Oke, sebenarnya untuk cara membedakannya itu yang pertama adalah memang perusahaan tersebut ataupun semua data kita yang kita sampaikan itu adalah otoritas yang terpercaya. Maksudnya otoritas terpercaya di sini adalah yang pertama misalkan pihak pemerintah. Meskipun kadang gitu kan, sejak kasus KPU kemarin kadang kita sendiri juga akhirnya menjadi ragu juga gitu kan. Kemarin karena akhirnya DPT kemarin kan ada muncul di berita gitu kan bahwa DPT gitu kan, data seluruh penduduk Jogja nih kan itu bisa gitu kan, bisa dibeli yang sejumlah kurang lebih 2,3 juta gitu kan, seluruh penduduk Jogja yang melakukan pemilihan itu sudah tersebar gitu kan, baik nama NIK maupun nomor KK gitu kan. Kemudian selain verifikasi, dan yang paling penting adalah perhatikan kotak dialog gitu kan. Kotak dialog ataupun perjanjiannya apa sih yang akan mereka akses gitu kan. Seandainya mereka menyalahgunakan, apa dampaknya. Kalau kira-kira di dialog box itu mereka hanya aja kami akan mengakses gitu kan data-data Anda, terus apakah Anda setuju. Nah, kadang kita malas bacanya itu, tinggal bilang udahlah setuju aja ya udah. Mereka nggak bisa disalahkan. Di bagian term and condition. Iya, biasanya term and condition gitu kan, ada semacam dialog box seperti itu. Kemudian terkait misalkan di website atau form di Google, itu harus pastikan gitu kan siapa si penerima data itu gitu kan. Meskipun hal tersebut cukup sulit gitu kan, hanya setidaknya kita harus memiliki semacam pengetahuan gitu kan bahwa website ataupun aplikasi itu adalah memang yang keberadaannya itu memang ada. Contoh misalkan semacam kita menyampaikan data di Facebook ataupun Instagram, kan sudah cukup email saja gitu kan. Ya kan, kita juga cukup menyampaikan email, data pribadi tidak usah terlalu detail, sudah selama kita bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu kan. Namun kalau sampai mereka meminta gitu kan data-data yang terkait detail tadi, misalkan harus ibu kandung gitu kan, dan itu yang perlu kita pahami. Kalau memang itu yang minta bank, ya sudah. Kalau untuk verifikasi mau bagaimana lagi gitu, kita tetap harus menyampaikan gitu. Jadi memang harus, misalkan website, ya memang website itu terpercaya dan dia itu ada. Contoh websitenya Bank Mandiri kan memang ada Bank Mandirinya gitu kan. Websitenya BCA kan memang ada. BCA ada perusahaannya gitu kan, ada yang bertanggung jawab. Seandainya nantinya terjadi penyalahgunaan data gitu kan, dan ketika ditelusuri berasal dari data yang kita berikan kepada website, kita bisa tuntut secara hukum seperti itu. Namun kalau kita memberikan ke ibaratnya website yang tidak jelas gitu kan, sampai data-data detail gitu kan, ya kita nggak bisa apa-apa, ya sudah akhirnya wah ini ada kemungkinan besar gitu kan terjadi penyalahgunaan data. Dan kalau sampai misalkan itu terjadi, ya siap-siap kita harus lapor kepada pihak yang berwajib. Oke, berarti kita harus lebih cermat lagi untuk kemana kita memberikan data kita, gitu. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ada yang mau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan Pak Setia, kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Nah, bagaimana sih cara kita masing-masing itu mengetahui kalau perangkat yang kita pergunakan itu tuh aman, Pak? Tadi kan itu kan melalui kesadaran kita sendiri, kita memberikan data. Tapi kalau misalnya ternyata perangkat kita itu nggak aman, itu gimana, Pak? Jadi kalau kita berbicara masalah security, terutama information security itu, ya banyak orang bilang no system is safe gitu kan. Jadi tidak ada satupun perangkat yang benar-benar aman. Kalau mau aman ya tidak pakai perangkat itu gitu kan. Kalau mau benar aman. Namun demikian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu kan
yang pertama rutin update gitu kan, rutin update sistem. Karena apa? Update sistem itu kadang mereka memperbaiki bugs ataupun semacam lubang gitu kan yang ada di dalam sistem atau HP kita. Jadi kita harus rajin-rajin itu. Yang kedua adalah boleh pasang semacam antivirus gitu kan, atau malware protection gitu kan, untuk melindungi kita ya tadi dari program-program jahat gitu kan. Program jahat di internet itu kan banyak sekali ya, semacam virus gitu kan, malware, trojan ataupun link gitu kan. Kita sering dapat itu dikirimin klik ini gitu kan, nanti ketika klik trojan masuk gitu kan. Nah kalau kita tidak ada semacam antivirus gitu kan, ya itu mereka masuk dengan mudah. Tapi kalau ada antivirus setidaknya ada warning gitu kan, atau kadang kalau memang itu sudah dikenal oleh si antivirus otomatis di delete gitu. Jadi itu kita bisa tahu dengan adanya semacam antivirus gitu kan, atau program deteksi. Kita menyebutnya adalah program-program deteksi kejahatan siber seperti itu. Terus kemudian ya kalau bisa jangan gunakan free VPN lah gitu kan. Kadang orang paling suka kita mau akses situs ini diblokir, situs ini diblokir, udahlah kita pakai VPN gitu kan, yang free VPN gitu kan. Ya kadang orang menyebut ya tidak ada makan siang yang gratis lah gitu kan. Kita otomatis kita bisa akses tersebut, namun ada konsekuensinya biasanya gitu kan. Ya mereka berhak mengakses cookies kita gitu kan, data-data metadata yang ada di dalam perangkat kita seperti itu. Jadi mohon itu diperhatikan lagi, misalkan menggunakan VPN gratis seperti itu. Dan untuk pendeteksian ya itu sebenarnya kalau secara umum, kalau memang itu programnya itu memang sudah benar-benar cukup canggih, ya sebenarnya sulit gitu kan mendeteksi. Jadi bisa saja dikasih antivirus, kalau memang si program jahatnya itu memang canggih ya bisa lolos seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan di awal menjawab pertanyaan ini, ya no system is safe. Kalau mau aman ya jangan pakai perangkat itu. Namun setidaknya ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi terjadinya kejahatan internet. Oke, berarti intinya adalah kita harus waspada dan kita harus edukasi diri kita supaya kita tahu mana nih yang sebenarnya memang baik untuk kita gunakan, dan mana tempat-tempat yang terpercaya tempat kita untuk memberikan data-data kita. Oke, Pak, kalau misalnya yang kemarin sempat ada kasus pengguna Zoom yang tiba-tiba perangkatnya ada virusnya atau tiba-tiba terbobol, itu seperti apa ya Pak? Itu biasanya datanya yang dimasukkan hanya dari akun atau dari mana ya Pak? Iya. Baik, jadi kalau kita bicara salah satu aplikasi yang dimulai dengan huruf Z tadi ya, itu memang ada kerawanan gitu kan, dan kita sebenarnya itu misalkan seandainya ada kerawanan, itu sebenarnya sudah diinformasikan gitu kan. Biasanya ada komunitas-komunitas keamanan itu sudah menginformasikan nih, misalkan kalau kita sering akses di thehackernews.com gitu kan, itu biasanya sudah disampaikan nih aplikasi ini kerawanan ini, termasuk tadi aplikasi Z tadi gitu kan, memiliki kerawanan gitu kan. Apalagi misalkan kita mengadakan meeting tanpa setting password dan yang lainnya, biasanya kadang ada orang muncul di aplikasi kita yang tidak dikenal gitu kan. Dia matiin mikrofon, matiin audionya, dia hanya mendengarkan saja, ini ngobrol apaan sih, atau dia mengganggu. Itu sebenarnya salah satu kerawanan ya dalam aplikasi Z tadi. Belum lagi yang kedua adalah server dari aplikasi Z tadi yang tidak berada di Indonesia, itu sebenarnya sangat rawan sekali gitu kan. Apabila digunakan oleh instansi pemerintah yang mana membahas mungkin sebuah rapat yang cukup strategis. Jadi sebenarnya di Indonesia, terutama kami dalam hal ini Museum Sandi ataupun instansi atasan kami biasanya itu sebenarnya saya tidak menyarankan penggunaan aplikasi Z tadi untuk rapat yang bersifat kedinasan gitu kan. Nah, lantas solusinya apa gitu kan? Nah, kalau misalkan untuk government, dia bisa membuat sendiri. Kami ada beberapa aplikasi dan itu memang buatan anak negeri gitu kan, nggak kalah kok dengan aplikasi Z tadi gitu kan. Bahkan kalau di instansi kami, mohon maaf, di Badan Siber dan Sandi Negara, kami ada 2 aplikasi yang memang aplikasi tersebut adalah
buatan dari internal sendiri. Namun memang itu belum bisa diberikan kepada masyarakat umum, namun bisa publik. Namun itu tadi bahwa aplikasi seperti tadi yang misalkan itu gratis, itu nggak ada orang makan siang gratis. Setidaknya pasti ada konsekuensi gitu kan dari penggunaan aplikasi tadi. Itu untuk Oke, berarti memang lebih aman kalau misalnya servernya dari Indonesia sendiri gitu ya? Ya betul, server berada di Indonesia sendiri gitu kan, sehingga tidak ibaratnya perlu menjangkau ke luar dulu gitu, dan memang secara storage juga ya tersimpan di kita sendiri. Namun itu sebenarnya untuk di level government atau misalkan diskusi yang sifatnya ini mungkin tertutup atau sifatnya penting. Namun kalau misalkan hanya untuk silaturahmi, say hello dan yang lainnya, saya rasa juga nggak masalah sih gitu penggunaan aplikasi tadi. Oke. Berarti kalau misalnya dari tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara kita supaya aware akan di mana kita menaruh data kita. Tapi kalau misalnya nih Pak, sudah terlanjur datanya udah terlanjur tersebar, apa yang bisa kita lakukan Pak? Oh iya. Kalau misalkan sudah terlanjur kesebar ya, yang jelas adalah ya harus waspada lagi gitu kan, waspada terhadap ancaman. Otomatis ketika data kita tersebar pasti akan ada ancaman terhadap data-data kita. Nah, seandainya misalkan ada gitu kan dan terjadi gitu kan, yang pertama ya memang kita harus lapor ke pihak yang berwajib bahwa data kami telah telah tersebar dan disalahgunakan. Kalau misalkan tadi data yang mungkin data yang ada di e-commerce, contoh kemarin ada kasus Tokopedia gitu kan, datanya bocor, ya sudah langsung ganti password. Nah, ganti password, dan seandainya memang sudah ibaratnya terlanjur ada transaksi, segera laporkan ke pihak Tokopedia gitu kan. Dan seandainya ada transaksi mencurigakan gitu kan otomatis biasanya orang nih ya gabungin tuh akun e-commerce, akun perbankan, akun yang lainnya, ya itu harus diwaspadai di mana data kita itu terhubung di aplikasi internet, karena kan setiap orang pasti berbeda-beda. Misalkan kalau data e-commerce-nya nih, data di Tokopedia ini sama dengan data di Gojek, sama dengan datanya di Grab gitu kan, emailnya sama gitu kan, kemudian namanya sama, kemudian ya itu harus segera diwaspadai di aplikasi itu gitu kan, aplikasi yang terhubung dengan data pribadi itu gitu kan. Ya sampaikan ke ke pihak-pihak tadi gitu kan, memang bahwa data kami telah seandainya ada transaksi mencurigakan, ya mohon untuk dipertimbangkan lagi seperti itu. Jadi dari pihak penyedia layanan e-commerce pun yang lain pun juga sudah waspada, data ini bocor, makanya mungkin ada pengecekan. Yang kedua adalah melakukan misalkan sudah terlanjur bocor, ya disetting untuk autentikasi multifaktor ya. Autentikasi multifaktor maksudnya autentikasi ya selain autentikasi masukin username, password, ada autentikasi lain gitu kan, mungkin melalui SMS ataupun melalui email di alamat lain gitu kan, sehingga ya lebih aman lagi, orang akhirnya tidak hanya bisa misalkan saya sudah tahu emailnya sama passwordnya siapa nih panggilannya Vini gitu kan, udah langsung bisa masuk, langsung bisa bertransaksi, itu enggak. Tapi misalkan udah tahu email, password, masih minta autentikasi, ini bener nggak sih ini si Vini gitu kan, kirim ke HP-nya Vini atau ke email cadangan yang dibuat multi-factor authentication tadi gitu kan, sehingga misalkan Vini ini kayaknya ada yang pakai data saya, nih bisa tahu dan bisa dicegah dulu gitu kan, terdeteksi, akan lebih sulit itu gitu kan. Jadi caranya seperti tadi. Oke, baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Kalau kita sering mendapatkan SMS atau telepon penipuan, itu apakah data kita dalam posisi yang bahaya? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah harus sampai mengganti nomor telepon? Ada pertanyaan. Ya, jadi kalau misalkan baru dikirim SMS aja belum tentu. Ya, belum tentu data kita. Ya memang mungkin data kita sudah ke orang lain, namun barangkali baru kita tetap perlu waspada. Ya, setidaknya pasti ini ketika kita melakukan transaksi di bank atau di yang lainnya, pasti pernah ada yang memberikan data ini kepada pihak lain atau pihak ketiga yang tidak kita kehendaki gitu kan. Seperti itu. Nah, itu kita yang
pertama adalah waspada dulu, namun belum tentu gitu kan itu data semua kita tersebar, itu belum tentu gitu kan. Mungkin hanya beberapa data saja, namun belum lengkap. Nah, biasanya mengirimkan link itu yang perlu kita waspadai. Ya, jangan sampai kita klik link misalkan dapat hadiah ya, selamat. Yang paling sering kan gitu, bisa SMS selamat Anda memenangkan hadiah ini untuk mengklaim, silahkan klik link berikut seperti itu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Karena link tersebut kadang orang mengkonekkan terhadap itu tadi trojan ataupun malware. Nah, itulah yang menjadi bahaya ketika kita klik link, trojan masuk ke HP kita. Nah, sehingga HP kita bisa saja dikontrol oleh pihak lain gitu kan. Nah, orang jadi tahu mengenai misalkan PIN kita, atau ketika kita menggunakan HP yang udah terdownload trojan tadi, terus HP kita nggak dipasangi antivirus ataupun nggak dipasangi hal untuk mendeteksi gitu kan, si virus tadi ataupun trojan tadi dia bisa mengetahui apa yang kita lakukan di HP kita. Bahkan bisa memasang keylogger. Keylogger itu sejenis rekaman gitu kan ketika kita mengetik gitu kan. Jadi mereka bisa tahu gitu kan cara mengetik. Jadi misalkan di situ akhirnya si yang masang keylogger tadi, ketika kita menggunakan HP terus kita ngakses akun perbankan kita gitu kan. Misalkan ke mobile bankingnya Mandiri, kita masukin username, kita masukin password, kita ketik titik, otomatis kerekam. Oh, ini si Vini ngakses mobile banking Mandiri, dia mengetikkan emailnya ini, passwordnya ini, akhirnya ketahuan dari situ gitu kan. Seperti itu, bukan karena link tadi, bukan karena SMS tadi, itu bukan, namun bisa seperti itu. Terus kemudian seandainya sudah kejadian seperti itu, ya tadi harusnya lapor kepada pihak yang berwajib. Kemudian hal-hal apa saja yang dirugikan gitu kan dari dampak tersebut, ya laporkan. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Wali Muklas nih. Selamat siang, saya mau menanyakan kira-kira berapa persen keamanan data pribadi di Indonesia? Apakah pribadi sendiri juga yang melindungi? Bagaimana jika kita aman mengirim data ke web pemerintah? Bagaimana? Ini sebenarnya yang menjadi polemik di dalam Republik kita, bahwa sampai dengan hari ini pun belum disahkan RUU data pribadi, perlindungan data pribadi, RUU PDP. Itu masih dalam pembahasan, dan semoga pemerintah bisa segera gitu kan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang, sehingga seandainya terjadi penyalahgunaan data pribadi kita oleh pemerintah ataupun pihak lain yang sebenarnya mereka adalah sebuah perusahaan, seperti tadi yang ditanyakan ya si penanya itu, bagaimana sih kalau misalkan yang menyalahgunakan adalah pemerintah itu sendiri. Nah, kalau sudah ada RUU PDP itu bisa gitu kan, bisa diberikan sanksi, kita bisa ditelusuri gitu kan dari mana kebocoran datanya seperti itu. Termasuk tadi yang jadi masalah yang saya sampaikan tadi, kasus di KPU gitu kan. Di sisi lain KPU akhirnya menyebut bahwa ya itu adalah data umum. Ya mau gimana lagi gitu kan. Kita sendiri juga ya gitu kan. Sedangkan seandainya nomor KK kemudian NIK kita gitu kan muncul ke publik, itu bisa disalahgunakan orang dalam hal pembuatan SIM card. Ya kan? Otomatis kalau kita beli SIM card terus kemudian kita sudah punya data NIK, kita kan bisa menggunakan data orang lain gitu kan, dari NIK yang dapat di internet. Misalkan saya beli SIM card gitu kan, saya sudah punya data NIK sama data kakaknya Vini, ya saya bisa berpura-pura gitu kan jadi Vini. Jadi kemudian SIM card tadi kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan, untuk kejahatan seperti itu. Seandainya ada tindakan hukum yang kena bukan si pembuat tapi si data pribadi yang disalahgunakan tadi gitu kan. Misalnya ya akhirnya Vini bintang lupa, saya nggak ngapa-ngapain. Lah ini buktinya SIM card ini terregistrasi atas nama Vini. Seperti itu. Oke. Ini juga ada dari
Tararalalala. Ini sebenarnya ini sudah Bapak jawab tadi sebelumnya. Apakah kalau kita memasukkan data ke pemerintah itu pasti aman? Itu kan tadi kan belum tentu. Ya, belum tentu gitu kan. Kita masukkan data ke pemerintah itu belum tentu. Itu masih juga menjadi PR buat pemerintah karena apa tadi polisinya itu belum ada. Hanya memang sudah dilakukan langkah-langkah pengamanan, termasuk edukasi kepada pemerintah itu sendiri, karena pemerintah itu banyak ya, berbagai macam instansi baik pusat maupun daerah gitu. Dan mereka pun harus diberikan edukasi gitu kan terkait pentingnya ataupun perlindungan data pribadi, dan seandainya disalahgunakan juga harus disampaikan juga ini loh dampak hukumnya seandainya melakukan penyalahgunaan data, itu yang juga harus disampaikan kepada mereka, sehingga pengelola data pun juga akan lebih hati-hati ketika mereka mengelola data dari masyarakat gitu. Oke. Banyak ini Pak pertanyaannya dari teman-teman yang menonton. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak dari Maria Sekar Ayu. Kalau saya kan biasanya pakai email lain yang nggak kesambung sama nomor HP utama saya, misal sekedar untuk ngegame atau masuk aplikasi atau web yang belum pasti aman, itu sudah mengurangi resiko belum ya? Belum tentu. Iya. Okay. Kalau kita itu hanya mengubah identitas, karena sebenarnya apa yang dikenali dalam internet itu adalah IP. Ya, jadi adalah IP internet. Jadi misalkan kita menggunakan paket data atau yang kita akan ketahui ini adalah menggunakan paket data dari XL, ini menggunakan paket data dari Telkom gitu kan. Seandainya dia melakukan kejahatan pasti akan terlacak gitu kan. Misalkan dia menggunakan email lain untuk melakukan kejahatan. Namun kalau misalkan tadi untuk penggunaan game gitu kan dan yang lainnya, saya rasa lebih baik seperti itu gitu kan. Tidak menggunakan data real kita gitu kan untuk mengakses konten-konten tadi. Namun tetap ada kerawanannya ya seperti tadi, karena dia tuh nggak memandang nama email itu nggak gitu kan. Ketika dia mengakses menggunakan HP atau perangkat, yang jadi sasaran bukan alamat emailnya, tapi adalah HP atau perangkat yang digunakan gitu kan. Kecuali misalkan dia membuat membeli HP ataupun laptop sendiri khusus, udah inilah mau misalkan ini HP mau rusak lah, mau kenapa, terus nggak ada data-data penting di situ, ya monggo silakan. Tapi kalau misalkan di laptop atau perangkat HP-nya itu ada data-data penting kita yang menurut kita adalah penting, ya jangan gunakan, karena nggak ngaruh juga gitu kan pengubahan alamat email gitu kan, karena kan belum tentu gitu kan, karena dia sebenarnya yang alamat email nama itu sebenarnya kan hanya semacam identitas saja gitu kan, semacam header saja gitu kan, tapi sebenarnya ada di balik itu ada alamat lain gitu. Lalu ini Pak, ada pertanyaan dari Aldi_Sindoro. Bagaimana cara kita mengetahui secara dini bahwa perangkat komunikasi dan akun digital kita diretas? Cara mengetahui kalau akun kita diretas sebenarnya bisa dilihat di email. Emailnya itu ada sebuah email untuk mengecek bahwa pernah nggak sih terjadi penyalahgunaan terhadap email kita gitu kan. Dan misalkan pernah, itu biasanya akan muncul gitu kan. Misalkan tadi contoh kasus Tokopedia gitu kan, kasus Tokopedia, email yang kita gunakan untuk login di Tokopedia itu termasuk yang bocor atau tidak, itu bisa dicek. Namun kalau misalkan HP kita sudah diretas atau belum, ya tadi ada beberapa tergantung dia cara meretasnya gitu kan. Ada beberapa alat deteksi semacam antivirus gitu kan, untuk mendetek ini sudah udah pernah retas gitu kan, ini terjadi kerawanan gitu kan di situs ini, ataupun misalkan perangkatnya adalah laptop gitu kan, kita bisa melakukan screening gitu kan terhadap kelemahan, itu bisa terdeteksi gitu kan. Namun kalau misalkan hanya menggunakan kita sebenarnya ada gitu kan, sampai ada semacam digital forensic tools gitu kan, itu untuk tapi itu hal lain ya, karena kita menggunakan perangkat keras lain gitu kan, melakukan scanning terhadap gadget kita, terus
kemudian ini pernah terjadi ini enggak gitu kan, penyalahgunaan, terjadi fraud belum, itu bisa sebagian bisa terdeteksi. Namun kalau pengguna umum itu sebenarnya agak sulit gitu kan, agak sulit. Yang harus kita lakukan adalah mewaspadai tadi gitu kan, melakukan langkah-langkah preventif supaya tidak terretas gitu kan, tidak bisa dilakukan peretasan oleh orang lain gitu kan. Yang jelas karena itu tadi tidak ada sistem itu yang full aman gitu. Kalau mau aman enggak ini apa namanya, ya jangan gunakan gitu kan kalau mau aman seperti itu. Namun karena tuntutan kehidupan masyarakat sudah tidak bisa meninggalkan lagi yang namanya handphone untuk komunikasi kita, bahkan orang sudah banyak yang kecanduan pun juga banyak gitu kan. Ya akhirnya kita harus mengedukasi mereka, berikan langkah-langkah preventif gitu kan, pencegahan. Berarti kita misalkan kalau upload sesuatu gitu kan harus yang positif gitu kan, terus kemudian kita harus aware tadi terhadap tindakan-tindakan tadi, kejahatan, ada peretasan seperti itu. Oke, untuk sesi ini ada satu pertanyaan lagi. Oh iya. Dari Wali Muklas. Apakah antivirus yang direkomendasikan oleh BSSN? Apa ada nggak, Pak? Kita nggak boleh sebut merek. Gitu. Sebenarnya ada banyak sebenarnya. Banyak nggak, kita nggak merekomendasikan apa namanya antivirus berdasarkan merek, tidak. Tapi hampir semua antivirus itu cukup baik gitu kan. Misalkan yang dimulai dari huruf N, huruf K, huruf apa itu monggo silahkan dipergunakan. Jadi tidak ada antivirus rekomendasi khusus itu. Tidak ada, namun intinya adalah penggunaan antivirus itu lebih baik daripada tidak pakai sama sekali seperti itu. Jadinya dan jadi nggak ada khusus ataupun antivirus buatan biasa itu nggak gitu. Karena kalau kita bikin nanti ya akhirnya ekonomi digital nggak berkembang. Nah kita dengan adanya seperti ini sebenarnya bisa meningkatkan. Ayo adik-adik silakan yang ahli dalam bidang security IT untuk membuat perusahaan antivirus sendiri dari dalam negeri gitu kan. Itu dipersilahkan sehingga orang bisa memanfaatkan antivirus ya buatan dalam negeri, nggak harus kita beli yang antivirus yang dari luar gitu kan. Dan tentunya itu pasti dilakukan assessment tentang kehandalan antivirus yang dibuat tadi gitu. Pertanyaan-pertanyaan di sini sebenarnya udah disampaikan sama teman-teman melalui komen pertanyaan tadi. Oh iya. Nah, Pak Setia ada nggak pesan untuk teman-teman supaya bisa lebih pesan akhir supaya teman-teman bisa lebih aware akan data pribadinya di internet? Oke, baik, mungkin untuk rekan-rekan yang pertama yaitu jangan bosan-bosan belajar mengenai edukasi budaya keamanan informasi, sehingga pendidikan informasi yang kita dapatkan tadi menjadi sebuah budaya dan menjadi hal yang lumrah kita lakukan. Seperti saat ini kita harus pakai masker, harus cuci tangan. Itu dulu sebelum adanya COVID-19 mungkin beberapa orang belum melakukan itu, tapi setelah ini orang jadi tersadar, oh ya harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, kemudian harus jaga jarak. Begitu juga dengan pengamanan data pribadi atau budaya keamanan informasi. Misalkan kita setiap bikin akun gitu kan, kemudian harus membuat password, ya jangan buat password yang mudah ditebak gitu kan. Gunakan password yang susah ditebak ya, menggunakan huruf besar, huruf kecil, kemudian menggunakan karakter, angka, gabungan seperti itu. Dan panjangnya gitu kan minimal lebih dari 10 karakter seperti itu. Itu akhirnya menjadi budaya dan kita ajarkan kepada baik kakak, adik, orang tua, anak kita gitu kan, sehingga itu menjadi hal yang lumrah gitu kan. Itu salah satu contoh. Kemudian ketika kita posting gitu kan, ketika posting di internet, mungkin di Facebook, di Instagram, posting sesuatu hal yang positif. Karena apa? Misalnya terutama generasi muda itu akan mencirikan diri kamu atau diri kalian gitu kan. Bisa jadi itu nanti bermanfaat ketika mencari pekerjaan, ya mencari karir gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri, wah dulu kata-katanya waktu masih muda kasar nih yang lainnya, dan itu akan menjadi pertimbangan tersendiri gitu kan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah kalau bisa kita tidak sembarangan gitu kan menginformasikan kepada publik terkait data kita, karena apa, itu adalah privasi kita gitu kan, terutama data-data yang akhirnya nantinya bisa
menyalahgunakan data finansial kita gitu kan. Dan sampai misalkan akhirnya kita yang sebenarnya adalah orang baik gitu kan berubah menjadi jahat karena data kita disalahgunakan oleh orang lain. Jadi untuk rekan-rekan terutama adik-adik gitu kan untuk lebih waspada lagi dalam melakukan posting. Begitu juga posting foto gitu kan, posting foto ya terutama mungkin adik-adik remaja gitu kan, adik-adik SMP SMA yang masih pengen menunjukkan eksistensinya, tolong gitu kan lebih hati-hati lagi lah gitu kan masang foto kita di internet. Ya kalau pasang foto ya yang sopan gitu kan, jangan masang foto-foto yang ibaratnya kemudian mengandung unsur pornografi atau yang lainnya. Karena apa itu kalau udah jejak digital itu udah di upload ke internet sudah tidak itu sampai umur 60 tahun gitu kan, mau tahun itu udah ini apa namanya sudah tidak bisa ditarik lagi, orang bisa jadi sudah merekam dan ya meskipun kita delete pun juga saya rasa sudah terekam gitu kan masih bisa. Jadi itu mohon untuk lebih waspada lagi dan lebih bijak lagi dalam menyampaikan data-data kita di dunia maya. Oke, berarti literasi digital itu penting juga ya Pak untuk keamanan data kita. Iya, betul. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih udah mau live di Instagram bareng sama kami Kalula Kreatif. Oke, terima kasih juga buat Museum Sandi udah bersedia untuk menjadi Bapak juga bersedia jadi narasumber kami juga untuk webinar hari ini. Kalau ada saran dan masukan untuk Museum Sandi ataupun untuk BHM juga silahkan disampaikan di komen. Betul sekali teman-teman, kalau misalnya mau menyampaikan saran atau kritik atau apapun bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau join untuk live Instagram ini. Jangan lupa untuk selalu aware akan data pribadi kamu. Dan kalau misalnya kamu belum nge-follow Instagramnya Museum Sandi, bisa langsung di-follow di @museum.sandi. Dan kalau misalnya kamu penasaran juga nih sama Museum Sandi dan info-info tentang persandian lainnya, kamu bisa juga langsung klik aja di YouTube Museum Sandi di Museum Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara. Oke, segitu aja teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya kamu masih ada di rumah atau kamu sedang bekerja, tetap jaga kebersihan dan tetap semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Bye bye.